Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa agar dalam pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan diberkati Allah Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Halo anak-anak, apa kabar? Pagi yang cerah ini, ayo kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya dengan saya lagi. Dengan bab yang baru anak-anak setelah kemarin kita mempelajari ornamentasi musik dalam bentuk vokal. Nah, sekarang kita akan mempelajari dalam bentuk ornamentasi alat musik atau ensemble. Baiklah anak-anak, untuk mengingat pelajaran lalu, Ibu ingin bertanya sedikit supaya kalian ingat. Kemarin kita sudah membahasnya dengan ornamentasi lagu dalam bentuk vokal. Apa pengertian ornamentasi? Masih ingat? Ayo. Baik, ornamentasi artinya hiasan di dalam lagu anak-anak. Itu kalau di dalam musik lebih dikenal dengan mengaransemen lagu, yaitu bisa membuat yang baru atau memperbaiki, mengembangkan yang sudah ada agar bisa menjadi lebih indah dan menarik. Nah, seperti di dalam seni rupa, di dalam seni musik juga seperti itu. Oke ya. Kemudian ornamentasi lagu yang berbentuk musik ini nanti bisa dalam bentuk beberapa macam, yaitu yang dikenal dengan ensemble. Dulu di kelas 8 kita sudah mempelajarinya, yaitu ensemble tradisional atau permainan alat musik tradisional. Nah, untuk di kelas 9 ini kita akan mempelajarinya, yaitu yang modern anak-anak. Setelah tradisi kita pelajari, kita kenal, kita kuasai, kita cintai. Nah, kita selanjutnya mengijak ke modern. Nah, modern itu bisa dari dalam negeri maupun mancanegara. Kamu biasanya lebih jago daripada ibu, lebih pinter kamu kalau soal musik. Baik anak-anak, untuk materinya bisa dibuka dalam bab 7 untuk buku dari perpus ya anak-anak ya. Bisa ditambah atau buku pelengkap, mungkin dari buku lain, salah satunya mungkin dari Erlangga, bab 7, atau Ibu banyak browsing dari internet untuk melengkapi, atau mungkin kalian bisa foto ya anaknya, kan punya HP itu kalian nanti bisa foto materi-materinya kalau nunggu video yang di YouTube lama. Oke, ini untuk bab ini adalah memainkan musik populer dalam bentuk ensemble. Tetapi anak-anak, kita nanti tidak bisa ensemble kelompok. Karena masih dalam masa pandemik, maka kita akan berkaryanya nanti bentuknya ensemble individual. Nah, untuk kompetensi dasar, yang pertama, pengetahuan yaitu memahami pertunjukan musik populer. Nanti kalian mempelajari konsep-konsepnya. Kemudian keterampilan atau tugasnya nanti kalian diharapkan bisa memainkan ornamentasi musik populer dalam bentuk ensemble, ya. Itu tugas kalian nanti. Baik. Setelah pembelajaran selesai, nanti kalian harus bisa menjelaskan konsep musik populer. Yang kedua, mengidentifikasi ragam musik populer. Berikutnya, menyajikan hasil identifikasi musik populer secara individu.
Keempat, memainkan anak-anak. Jadi kali nanti silakan memainkan salah satu alat musik, bisa tradisi, bisa modern. Kemudian kalian rekam, kalian kirim ke Google Classroom. Itu tugas kalian. Jangan lupa anak-anak ya, dicantumkan nama dan kelas. Kemudian direkam, jangan lama-lama, maksimal 3 menit. Direkam dari arah depan. Kemudian dikirim ke Google Classroom dalam bentuk video, yaitu gambar dan suaranya. Untuk menjelaskan konsep-konsep, mari kita menginjak yang pertama. Anak, ya, musik populer. Kalian tentu tidak asing. Apa itu musik populer? Kalau dulu di kelas 8 kemarin kita mempelajari musik tradisional. Apa? Masih ingat enggak? Musik tradisi, yaitu musik yang turun-temurun, ya, cara menularkannya. Tapi kalau musik populer ini yaitu musik yang digemari oleh masyarakat awam karena sesuai dengan keadaan zaman saat ini dan sesuai di telinga kebanyakan orang. Budaya populer mempengaruhi, ini kurang ya, mempengaruhi musik-musik bergenre atau berjenis pop sehingga disebut musik pop atau lagu pop. Populer artinya terkenal, dikenal masyarakat luas dari segala usia. Jadi mudah berkembang anak-anak. Itu namanya musik populer. Bagaimana? Paham? Nanti ditanya tahu ya, pengertian musik populer ya secara singkat adalah musik yang dikenal masyarakat luas dari segala usia. Baik, selanjutnya ciri-ciri musik populer. Apa toh Bu ciri-ciri musik populer itu? Kok bisa dikenal masyarakat luas? Ada ya lagu yang mungkin kita aja nggak kenal, tapi ada yang lagu pada zaman itu, pada masa itu semua orang bisa atau paling tidak mereka pernah mendengar. Nah, yang pertama adalah melodinya mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik. Ingat apa kemarin pengertian melodi? Ayo, ada yang ingat? Melodi adalah rangkaian nada-nada. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do disusun. Kemudian itu dia diterapkan di berbagai karakter lirik. Lirik itu syairnya ya, pesannya. Berikutnya, ciri yang kedua adalah gerak melodinya sangat mudah jika dipadukan dengan jenis gaya irama lain. Jadi melodinya itu dia fleksibel anak-anak. Tidak terlalu sulit. Kemudian berikutnya, pola melodi mudah dinyanyikan, mudah dipahami, dan mudah diekspresikan. Itu penting. Melodinya mudah dikenali, dipahami, dan diekspresikan. Next, gerak harmoninya tidak terlalu rumit. Harmonisasinya antara irama dengan nada itu dia tidak terlalu rumit. Sehingga anak kecil pun biasanya bisa itu anak-anak. Berikutnya adalah tempo bervariasi tetapi jarang mengalami perubahan tempo. Tempo itu apa anak-anak? Waktunya. Itu temponya dia bervariasi, tidak monoton atau tidak stabil. Tetapi jarang mengalami perubahan tempo. Artinya tidak terlalu tempo yang mungkin terlalu cepat atau lambat. Nah, jadi ada variasinya. Itu kurang lebihnya seperti itu.
Selanjutnya, penggunaan dinamika juga seperlunya. Jadi dinamikanya, anak-anak grafiknya, itu seperlunya, tidak dipaksakan. Pasti kalian akan bertanya, Bu, contohnya lagu apa ya, Bu? Nanti dulu. Oke, anak-anak cirinya boleh difoto. Kalau nanti kalian mempelajarinya, gerak melodinya mudah diterapkan, mudah dinyanyikan, mudah dipahami, kemudian tidak terlalu rumit, kemudian jarang mengalami perubahan, dan dinamika. Dinamikanya itu perubahan anak-anak, cepat lambat, keras lemah, nah itu namanya dinamika. Kemudian liriknya bertema gaya hidup sehari-hari yang sedang populer di masyarakat. Ini penting sekali. Kenapa anak-anak? Karena lirik itu isinya adalah pesan. Pesan yang ingin disampaikan. Kalau pesannya itu sesuai dengan keadaan hidup sehari-hari, itu masyarakat mudah sekali menerima. Misalnya, lagi putus cinta, wah bikin lirik. Lagi jatuh cinta, nah itu juga kalian bikin puisi, dilagukan. Nah itu namanya lirik bertema. Atau mungkin lagi ada pandemik, oh bikin lagu yang temanya pandemik. Atau mungkin lagi demo, nah kalian membuat syair atau lirik yang berisi kritik-kritik misalnya, kritik-kritik sosial. Nah, kalian lebih pinter biasanya. Oke, anak-anak? Ngerti? Bisa dilanjutkan ya? Ya. Unsur-unsur pembentuk komposisi lagu. Ingat, unsur-unsur artinya apa? Yaitu hal-hal yang terkandung di dalam lagu. Apa saja ya, Bu? Yang pertama, intro. Intro adalah iringan pembuka sebuah lagu. Intro itu biasanya pasti di depan anak-anak. Jadi sebelum menyanyi, biasanya ada intro dulu. Misalnya lagu apa ya? Isabella adalah, biasanya ada lagu dulu, la la la, ceng 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 ceng, baru memasuki yang utama atau yang pokok, itu namanya introduction, iringan pembuka sebuah lagu yang merupakan pengantar lagu tersebut. Wah, ternyata di dalam musik juga gitu ya, ya. Kemudian ada verse atau bait anak-anak. Kalau di dalam bahasa Indonesia apa ya? Bait itu paragraf ya, semacam paragraf. Yaitu pengantar sebuah lagu sebelum lagu masuk ke bagian chorus. Pengantar sebuah lagu sebelum lagu masuk ke bagian chorus atau intinya. Berikutnya bridge, menjembatani antara bagian-bagian lagu. Ini anak-anak yang pinter musik ini ngerti saja ini. Yuk, seperti yang main-main musik seperti Raffi itu sudah bisa ini. Siapa lagi ya? Reva ya. Ataupun yang lain sudah ngerti itu, apa yang Bu omong itu ngerti aja dia. Kemudian selanjutnya interlude, yaitu bagian lagu seperti intro anak-anak yang berada di antara verse dan chorus. Tadi versenya itu, kemudian ada chorus. Selanjutnya, ya, chorus artinya inti lagu yang biasanya membuat pesan utama atau tema lagu. Jadi chorus itu intinya, inti lagu itu. Pesan yang akan disampaikan. Pesanmu apa?
Saya lagi putus cinta, Bu, marah saya, Bu. Nah, itulah pesan utamanya. Kok seperti karangan anak-anaknya? Iya, mirip anak-anak. Berikutnya, ref. Nah, tahu kamu, ref adalah tempat dimulainya pengulangan chorus setelah verse terakhir sekali. Jadi kalau dalam lagu misalnya durasinya berapa menit, refnya di mana ya? Oh, di sini. Nah, biasanya begitu nanti. Kalau kalian ingin memainkan lagu, baik itu vokal maupun dengan alat musik. Oh, rapnya di sini ya. Rap atau refin. Terakhir adalah ending. Ending artinya bagian penutup sebuah lagu. The end artinya terakhir. Ending, penutup lagu. Oh, ternyata di lagu juga ada end ya, Bu ya? Ada. Kalau di sini rupa gimana anak-anak? Bagian biasanya finishing, bagian terakhir untuk sapuan terakhir. Dalam lagu namanya ending. Bagian penutup sebuah lagu. Baik anak-anak, kita mulai, yang kita ulangi sekali lagi unsur-unsur pembentuk komposisi lagu. Yang pertama adalah intro, itu iringan pembuka. Kedua, versi, bait. Bridge, jembatan. Kemudian interlude. Selanjutnya adalah chorus, intinya, itu penting. Kemudian rap. Rap itu biasanya kalau mau diulang. Ada lagu yang mungkin panjang, tidak perlu diulang. Itu ada juga, tapi jarang anak-anak. Kemudian koda. Koda adalah ekor atau bagian tambahan lagu yang berupa melodi dan lirik sebelum penutup lagu. Ada ekornya, Bu, ada ending, ada ekor. Iya, begitulah. Namanya koda. Misalnya sudah nyanyi la 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 titik. Nah, itu contoh aja. Kamu bisa menambahkan jeng 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 atau jeng pakai alat musik lain. Oke. Sudah paham anak-anak? Atau bingung? Tidak mengerti? Boleh difoto layangan ini. Nah, ini ada lagi penutup lagu yang hanya berisi permainan instrumen. Nah, ini biasanya ada semacam soundtrack anak. Nah, seperti itu. Kalau di permainan alat musik biola misalnya, sesudah memainkan biola biasanya nah, itu namanya outro. Oke, sekarang kita memasuki genre musik populer atau jenis-jenis musik populer. Bu, musik populer itu apa saja toh? Nah, ini kita akan pelajari. Yang pertama adalah jazz. Pasti kalian mendengar itu jazz. Atau bahkan kalian pinter itu memainkan musik jazz. Yang kedua adalah blues. Selanjutnya R&B, punk, rock. Rock itu biasanya agak kasar, melengking itu anaknya. Kemudian ada metal, itu lebih kasar lagi daripada rock, metal. Ada musik elektronik. Apa sih, Bu, musik elektronik itu? Baik, nanti kita akan bahas. Selanjutnya adalah ska, reggae, dub. Nah, ini kamu juga pernah ini memainkan hip hop atau rap, balada, country, pop, dan sebagainya. Baik, kita ulangi. Genre musik populer itu terdiri dari jazz, blues, R&B, punk, rock, metal, musik elektronik, reggae, hip hop, rap. Kamu pintar nge-rap itu. Balada, country, pop, dan sebagainya. Ini yang berkembang di masyarakat anak-anak, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Bu, yang kita kemarin pelajari itu kan
ada keroncong, Bu. Nah, itu kan kemarin masuk dalam musik tradisional. Nah, kita pelajari sekarang adalah yang bagian modern. Artinya, musik tradisional kalian sudah harus menguasai. Untuk lebih jelasnya anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Dan nanti kalau untuk membahasnya perlu beberapa pertemuan anak ya, nggak bisa sekali 2 kali pertemuan. Karena nanti ada contoh-contohnya musik tersebut. Baik, musik pop. Karena ada contoh musik jazz dulu anak-anak, sekarang kita jazz dulu aja ya. Musik jazz. Jazz adalah genre aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat. Oke, pada awal ke-20 dengan akar-akar dari musik Afrika dan Eropa. Musik jazz banyak menggunakan gitar, trombon, piano, trompet, dan saksofon. Elemen penting dalam jazz yaitu blue note, improv, polyrhythm, sixopasi, dan shuffle note. Jadi kalau ada misalnya musik yang banyak diulang, improvnya banyak, apa ya? Yang mendekati itu adalah jazz. Siapa tahu nanti ada pertanyaan seperti itu atau ada soal. Kemudian ini untuk alat musiknya itu ada tanduk piano, keyboard, bass, drum, gitar, dan sebagainya. Bisa kalian baca itu? Jadi, diulangi, musik jazz adalah genre aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat. Intinya itu, dan biasanya banyak improvnya anak-anak. Itu ciri-ciri musik jazz. Kamu pinter itu daripada ibu. Pengen tahu bagaimana contoh musik jazz? Oke, kita mulai. Ini ada contoh musik jazz. Ini anak-anak dari Ari Lasso, misalnya musik jazz yang berasal dari Jaya. Yang bisa segala kenangan indah entah dirimu. Yuk, yang bisa silakan saya bernyanyi atau mainkan musik. Raffi, Gabriel, Landry. Masih ingat lagunya ini?
Oke, anak-anak. Bagaimana? Itu adalah salah satu contoh musik populer dengan genre jazz yang dibawakan oleh artis Indonesia yaitu Ari Lasso. Dan setahun lalu dalam acara pensi atau ulang tahun Spansa ya, kemarin di halaman itu dimainkan oleh kelompok band Spansa. Yang mainkan juga teman-temanmu dan kakak kelasmu. Oke, senang enggak? Waktunya kurang 6 menit lagi ya anak-anak. Kok kayaknya nggak mungkin saya lanjutkan berikutnya. Padahal Ibu ingin melanjutkan ini. Baik, anak-anak kalau gitu untuk musik blues, pop, balada, dan yang lain-lainnya mungkin kita akan sampaikan untuk pertemuan yang akan datang karena waktunya masih sekitar 5 menit. Nanti kalian bisa mendownload lagu di YouTube banyak sekali, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Oh, jazz itu seperti ini ya musiknya. Oh, ternyata kalau rock itu seperti ini. Nah, kalian nanti pilihlah salah satu, memainkan alat musik, bukan vokal ya. Sekarang memainkan alat musik, kemudian kalian rekam dalam bentuk video, maksimal 3 menit aja Nana, silakan kirim ke Google Classroom. Saya lihat untuk kelas C, kelas K, baru Raffi ya yang mengirimkan. Tolong yang lain, ayo nak cepat, buruan, nggak usah yang susah-susah, lagu yang kalian suka, yang kalian mau mainkan, direkam, kirim deh. Karena itu keterampilan atau tugas itu bisa membantu kalian. Saya lihat baru 1-2 orang loh yang ngirim. Jangan dikejar-kejar lagi deh. Ayo tetap semangat walaupun musik masa pandemi. Oke anak-anak. Atau mungkin ada pertanyaan dari kalian, atau kalian, Bu saya ingin memainkan musik ya. Ya nanti aja dikirim di Classroom. Kalau sekarang kan Ibu susah ini. Kalau di kelas kan enak ya anak-anak ya. Siapa bawa alat musik, mainkan yang sudah siap. Kalau sekarang masih seperti ini, masih online jarak jauh, makanya kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu agar kita bisa kembali belajar tatap muka dengan penuh kegembiraan. Oke, sambil menunggu ada yang bertanya mungkin, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada salah satu temanmu bertanya, Bu, alat musiknya tradisional atau modern? Anak-anak, saya tidak mempersulit kamu. Boleh tradisional, boleh modern, mana yang kamu mampu dan kamu suka. Jangan mempersulit diri sehingga tidak mengirim malahan. Itu jawaban Ibu ya. Ingat, bukan vokal, tapi main alat musik. Boleh memainkan alat musik sambil menyanyi boleh, tapi jangan terbalik, menyanyi saja nggak ada permainan alat musik. Sembarang boleh anak-anak, boleh tradisi, boleh modern. Anak-anak pinter-pinter itu saya lihat memainkan alat musiknya. Ayo berkarya. Begitu ya jawaban Ibu. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan lain? Anak-anak, gimana? Ada pertanyaan, Bu, kalau tidak ada alat musik bagaimana? Saya pikir semua orang punya lah, walaupun cuma kayu di rumah atau apa di rumah, kok bisa toh? Mungkin gendang atau meja itu, kalau kamu bisa memainkannya dengan tempo yang bagus, dengan ya
kreativitasmu itu bisa anak-anak, pintu aja bisa. Kamu di kelas itu lihat meja aja kamu pukul-pukul kok. Pintu sekolah itu ingat kan kamu? Nah, kepala temanmu aja, jangan kepala temanmu ya. Nah, tepuk tangan, ini juga musik anak-anak. Assalamualaikum. Nah, misalnya musik dari Aceh. Jadi bisa. Silakan kamu berkreasi seluas-luasnya. Seni itu tidak ada batas, yang penting indah. Gitu ya, kira-kira. Mungkin ada satu lagi. Waktunya udah hampir habis, anak-anak. Yang penting menimbulkan suara yang indah dan berirama, anak-anak. Alat musik dari kayu kan ada itu, misalnya terbuat dari kayu, misalnya apa anak-anak yang dari Sulawesi Utara itu. Ini main musik. Apakah bernyanyi dengan suara musik? Ada pertanyaan lagi anak-anak, Bu, apakah menyanyi ya Pak tadi? Menyanyi dengan suara yang jelek? Apa tadi suara jelek? Apakah itu juga seni, Bu? Siapa yang bilang jelek anak-anak? Nggak ada yang jelek dalam seni itu. Yang ada itu unik. Biar suaranya serak, tetap aja unik. Biar suaranya cempreng, tetap aja unik. Itulah ciri khas musik. Ibu juga mungkin nggak ada yang nggak suka suaranya ibu, ya cuek aja. Yang penting ibu berkarya, menghibur diri. Di dalam seni itu nggak ada yang jelek anak-anak, yang ada itu unik. Jadi ada lagi? Ini main alat musik sambil nyanyi, Bu. Kemudian yang pertanyaan kedua, dikirimnya nanti lewat mana? Oke, bermain alat musik sambil menyanyi itu yang bagus. Dia bisa memainkan alat musik sambil menyanyi itu tidak sembarang orang bisa loh anak-anak. Jadi itu punya kelebihan yang luar biasa. Dikirimnya ke Google Classroom, sudah beberapa anak mengirimkan. Mungkin kalian bisa seperti kelas 8 kemarin anak-anak, kemarin juga mengirimkan lewat Google Classroom. Begitu pertanyaan Ibu, waktunya sudah habis, tongteng-tongteng itu. Anak-anak, saya kira materinya sampai di sini dulu. Untuk genre musik yang lain akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalian bisa mendownload sendiri banyak genre musik. Jadi kalian nanti sudah ngerti kalau Ibu ngomong ini gitu ya. Sekarang kan banyak sosial media itu. Baik, saya pikir sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Sampai di sini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.